Jenny menceritakan asal-usul Zil, bahkan dimulai saat pertengkaran antara dirinya dan Michael. Di mana setiap hari mereka meributkan tentang Jenny yang ingin kembali bekerja, karena merasa bosan di rumah tanpa mengerjakan apa-apa. Jenny terus mendesak Michael, hingga akhirnya pria itu mengizinkan Jenny untuk mengadopsi Zil. Namun, sungguh nahas mantan suaminya itu tidak pernah menyayangi Zil, hingga pria kecil itu terlihat menyedihkan. Jenny benar-benar menceritakan semuanya. Tidak ada yang ditutupi, sebab dia tidak mau ada rahasia lagi di antara dirinya dan juga Aneek. Mereka sudah menjadi sepasang suami istri, sudah seharusnya Aneek tahu aibnya, dan dia tahu aib tentang Aneek. Mereka ibarat pakaian yang saling menutupi kekurangan masing-masing. Aku hanya tidak mau Zil merasa sedih, An. Terlebih saat itu Michael terus menolak dia. Aku takut Zil akan berpikir bahwa dia hanya anak yang tidak diinginkan, terang Jenny dengan sesenggukan untuk menutup ceritanya. Dia melesakkan wajah di dada Aneek dan terseduh-seduh di sana. Di samping itu, dia juga takut. Takut kalau dirinya terbukti mandul dan tak bisa memberikan keturunan pada Aneek. Setelah mendengar kejujuran Jenny, sumpah demi apapun Aneek terkejut bukan kepalang. Sebab ia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Seketika otak pria tampan itu langsung berlarian ke masa yang telah mereka lewati bersama. Tepat di menit mereka menyatu. Jadi itu alasan Jenny tidak mudah untuk dimasuki. Ternyata wanita itu belum pernah melahirkan, dan satu fakta mengejutkannya lagi adalah Zil, anak hasil adopsi. Oh my god, Aneek benar-benar terkejut mengetahui fakta ini. Aneek menelan ludahnya dengan kasar. Apa dia harus bersyukur? Sepertinya ya, karena dengan begitu tidak akan ada lagi yang mengingatkan Jenny tentang Michael. Zil bukan darah daging pria bajingan itu. Zil hanya anaknya dan Jenny. Camkan itu. Aneek tersenyum tipis lalu mengangkat wajah Jenny dari dada bidangnya. Pipi wanita itu basah berurai air mata. Ibu jari Aneek bergerak mengusap pipi istrinya dan mengecup kening Jenny dengan kecupan yang terasa begitu dalam. Jenny sampai terheran-heran, kenapa Aneek malah bersikap manis seperti ini? Bukankah Aneek seharusnya marah karena sudah terlanjur dia bohongi? Namun, fakta berkata lain, Aneek justru tersenyum dan menatap wajah Jenny dengan tatapan teduhnya. Maafkan aku, An, lirih Jenny mengenggam tangan Aneek yang menangkup satu sisi wajahnya. Mereka saling tatap, dan tidak ada kekecewaan apapun di mata Aneek karena telah memilih Jenny. Mau seperti apapun wanita itu, Aneek akan tetap mencintai Jenny dengan rasa cinta yang begitu besar. Dia yakin, soal keturunan itu sudah digariskan oleh tangan Tuhan. Bila waktunya sudah tepat pasti mereka akan memilikinya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, kamu tidak salah, sayang, jawab Aneek ingin membuat Jenny percaya, bahwa ia menerima wanita itu apa adanya. Kalau ada apanya, yaitu hanya tentang semangka. Kamu tidak marah? Tanya Jenny dengan bibir yang masih bergetar. Aneek menggeleng. Untuk apa marah? Pria itu balik bertanya. Tapi aku sudah membohongimu, An. Bagaimana kalau aku benar-benar tidak bisa memberimu keturunan? Kita bisa konsultasikan hal itu, Jen. Jenny terdiam. Jawaban Aneek sudah menjadi bukti, bahwa pria itu 180 derajat berbeda dengan Michael. Tapi bagaimana kalau masih tidak bisa? Kita bisa cari cara lain, bayi tabung misalnya. Kalau tetap gagal, Aneek menghela nafas panjang. Kita coba saja dulu. Baru boleh berkomentar. Mendengar itu, Jenny tersenyum dalam tangisnya. Sedikit demi sedikit keraguan itu hancur, bersama dengan Aneek yang terus meyakinkan dirinya. Setelah ini, dia harus lebih percaya bahwa Aneek memang akan selalu berada di sampingnya, sampai maut memisahkan mereka. Terima kasih, An, ucap Jenny tulus, dia semakin menggenggam tangan Aneek dan mengecupnya perlahan. Aku tidak butuh terima kasih, tapi aku butuh bukti kalau kamu juga menginginkan anak dariku, ujar Aneek menyeringai. Maksudmu? Sejurus dengan itu,
Aneek langsung mengungkung tubuh Jenny. Siap membawa sang wanita kembali terbang ke nirwana, hingga dalam hitungan detik Aneek sudah dapat melepaskan semuanya. Jenny sedikit menjerit saat Aneek menyerang lehernya. Hingga jeritan itu tak sengaja membangunkan bocah tampan di samping mereka. "Huaaaa! Daddy, jangan gigit Mommy!" Zil berteriak histeris, sebab dia melihat leher Jenny yang sudah dipenuhi bercak kemerahan, yang ia tahu itu adalah darah. Gagal total. Satu kalimat itu menggambarkan suasana malam di kamar Aneek dan Jenny. Dikarenakan Zil yang terus menangis histeris melihat sang ibu berdarah-darah versi dirinya, Zil memarahi Aneek dan terus memeluk tubuh Jenny. Alhasil, pria tampan itu hanya bisa mengalah dan berlalu ke kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya. Untung saja dia masih berpakaian lengkap, sementara pakaian Jenny hampir terlucuti semua. "Cih, ada saja gangguannya," gerutu Aneek sambil mendesah kecil. Dia memerhatikan wajahnya dari pantulan kaca, tak ada pilihan lain, dia harus bermain sendiri tanpa ditemani sang istri. Sedangkan Jenny masih menenangkan Zil dan berusaha memberi pengertian pada bocah tampan itu, bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, Zil tidak percaya, karena leher Jenny terlihat mengerikan, apalagi bercak merah itu hampir memenuhi dada pula. "Mommy, kenapa Daddy menggigitmu seperti itu? Kenapa dia tega sekali?" tanya Zil dengan sesenggukan. Sedari tadi dia terus memeriksa tubuh Jenny, Zil semakin merana sebab semakin diperhatikan, bekas gigitan sang ayah malah bertambah banyak. "Sayang, ini bukan Daddy yang gigit, lagi pula ini bukan darah," ujar Jenny. Dia mulai mencari akal untuk mengelabuhi putranya. "Lalu siapa, Mom?" "Tadi Zil lihat mulut Daddy di leher Mommy," tanya Zil sambil membeberkan fakta. Kini pria kecil itu berada di pangkuan Jenny, dan memeluk wanita berdada besar itu. "Ya, semut. Daddy kan sering bilang, kalau ada semut di leher Mommy. Tadi Daddy ambil semutnya pakai mulut, bukan mau menggigit Mommy," jelas Jenny yang membuat Zil menghentikan tangisnya. Dia menengadah memerhatikan wajah Jenny yang terlihat sangat serius. "Are you sure?" Jenny mengangguk semakin mantap, karena Zil terlihat percaya dengan ucapannya. "Apa semutnya sangat banyak? Sampai leher Mommy merah-merah semua." "Banyak sekali, Daddy sangat hebat, karena mengambil semutnya dengan cepat, kalau tidak, mungkin leher Mommy akan berlubang." Zil bergidik ngeri, mengetahui fakta bahwa semut ternyata sangat berbahaya. Kenapa mereka menyeramkan sekali? Seperti monster yang ada di upil-ipil. Makanya kalau Zil makan apapun, jangan sampai berjatuhan, nanti banyak semut, ujar Jenny berujung menasehati sang putra. Hingga akhirnya Zil manggut-manggut, dia mengusap sisa air mata yang mengalir di pipinya lalu tersenyum. "Oke, Mom. Zil akan berhati-hati. Anak pintar," puji Jenny lalu mengecup puncak kepala Zil. Lantas setelah itu, dia kembali mengajak Zil untuk tidur. Jenny bernafas lega karena pria kecil itu tidak membantah ucapannya. Hingga tak berapa lama kemudian, Zil benar-benar terlelap dengan memeluk tubuh Jenny. Sementara Aneek keluar dari kamar mandi, setelah menyelesaikan ritualnya. Kedua orang dewasa itu saling pandang. Aneek mendengus kasar, sedangkan Jenny terkekeh merasa lucu, mengingat reaksi mereka yang gelagapan saat tertangkap basah oleh Zil. "Besok aku akan menyiapkan kamar untuknya." 1 bulan telah berlalu. Sesuai kesepakatan, setelah pernikahan Jenny dan Aneek digelar. Kini tinggal pernikahan antara El dan Chaka. Tepatnya seminggu lagi acara tersebut akan dilangsungkan, kini El dan Chaka tengah melalui masa pingitan, sudah 2 hari mereka dilarang bertemu, dan hal tersebut membuat El merasa gelisah. Sebab dia tidak bisa menemui pria pujaannya. Namun, wanita bak Barbie hidup itu tidak kehabisan akal. Ada saja rencana yang bercokol di otaknya, agar dapat bertemu dengan Chaka. Di rumah keluarga Liam, Chaka baru saja menyelesaikan makan malam, karena tidak ada yang diobrolkan Chaka langsung pamit ke atas kamar untuk beristirahat.
Setelah membersihkan dirinya dengan menyikat gigi dan mencuci muka, Caka merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pria itu menatap langit-langit kamar dengan bayangan wajah El yang memenuhi pikirannya. Dia tersenyum, karena sebentar lagi mereka akan menikah. Namun, tiba-tiba lamunan Caka buyar, saat ia mendengar sebuah ketukan dari balik pintu balkonnya. Siapa? Caka memasang telinga, dengan kening yang mengernyit. Semakin dibiarkan suaranya malah bertambah besar. Akhirnya Caka bangkit, sementara perasaannya mulai tak tenang. Takut bahwa itu adalah maling, Caka mengambil benda yang sekiranya dapat memukul seseorang. Pria itu mengendap-endap dengan tongkat bisbol di tangannya. Dadanya semakin bergemuruh, saat kaki jenjangnya semakin dekat dengan sumber suara. Caka benar-benar sangat waspada, dia melangkah lebar, sementara tangannya siap memukul seseorang yang ada di balik pintu balkon itu. Caka melihat sebuah bayangan dari kain gorden yang tersibak ke sana kemari. Apa pencurinya seorang wanita? Gumam pria itu menilai lekuk tubuh seseorang yang tengah mengganggunya. Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, Caka menarik gorden dan siap melayangkan tongkat tersebut. Namun, dia justru tersentak kaget, saat melihat wajah El yang menempel di kaca, dengan bibir yang terlihat sangat aneh. Saking terkejutnya Caka terjungkal dengan mata yang membulat sempurna. El. Pelan-pelan Caka bangkit, dia menatap tongkat bisbol yang jatuh tak jauh darinya lalu menatap seseorang yang sangat mirip sekali dengan El. Dada Caka masih bergemuruh, dia berjalan dengan langkah waspada menuju pintu balkon. Tatapan Caka tak lepas dari sosok di hadapannya, wanita itu terlihat tersenyum sumringah. Benarkah ini calon istrinya? Atau sebenarnya wanita yang ada di hadapannya ini adalah hantu? Lagi pula bagaimana caranya El bisa naik ke atas kamarnya? Astaga! Caka sampai pusing memikirkannya. Sementara di luar sana, El mulai kedinginan, dia sudah setengah jam berdiri di balkon kamar Caka, menunggu sang pujaan sampai selesai makan malam. Namun, rasa dingin yang menusuk ke dalam kulitnya tak menyurutkan senyum di bibir wanita cantik itu. El terlihat sangat bahagia, karena akhirnya dapat bertemu dengan Caka. "Kakak!" teriak El sambil melompat ke pelukan Caka. Pria itu terkejut hingga menghasilkan refleks, hampir saja Caka melempar El, tetapi wanita itu malah memeluk lehernya dengan sangat erat. Caka menahan bobot tubuh El menggunakan kedua tangan. Sementara wanita itu menggoyangkan badan, sebuah gerakan gemas yang menghasilkan gesekan. "Kakak, El kangen," ujar wanita itu merajuk. El menjauhkan wajahnya hingga menyisakan jarak. Wanita itu menatap Caka, pria yang sudah 2 hari ini tidak terlihat oleh kedua matanya. Bibir El mencebik, dengan kerinduan yang menggebu. Sementara Caka memejamkan matanya sejenak. Ada saja tingkah wanita satu ini, apa-apa sekehendaknya sendiri, tetapi entah kenapa dia malah suka. Aneh, kan? Caka membawa tubuh ramping El ke sisi ranjang dan mendudukkannya di sana. Pria itu hendak mengambil kursi, tetapi El malah menarik Caka agar pria itu duduk di sampingnya. "Di sini saja, jangan jauh-jauh," ucap wanita itu sambil terus memegangi lengan calon suaminya. Caka menghela nafas panjang, dia patuh lalu duduk di samping El. Pria itu menunjukkan wajah serius, karena dia ingin memeringati calon istrinya agar tidak bertindak gegabah. "Nona, apa yang Anda lakukan? Apa Anda tidak ingat? Kita dilarang untuk bertemu," cetus Caka. Dia bukannya tidak senang dengan kehadiran El. Namun, sungguh dia benar-benar tidak membayangkan usaha El untuk naik ke atas kamarnya. Itu semua berbahaya, dia takut El kenapa-kenapa. "Kan aku sudah bilang, Kak. Aku kangen," jawab El kembali bergelayut di lengan Caka dengan rengekan tak habis-habis. "Sudah 2 hari kita tidak bertemu, dan ada 1 minggu lagi. Apa kakak tidak merindukanku? Jangan bilang tidak. Wanita cantik sepertiku pasti dirindukan, iya, kan?" Sambungnya lengkap dengan bibir mencebik. Mendengar itu, sudut bibir Caka sedikit berkedut.
Namun, bukan saatnya untuk bercanda, dia tidak mau El mengulangi hal seperti ini lagi, apalagi sebentar lagi mereka akan menikah. Hari H sudah ada di depan mata. Iya. Dan satu lagi, aku ini calon istrimu. Kenapa kamu terus memanggilku Anda, dan Anda? Aku bukan seorang klien yang patut kamu panggil seperti itu. Ukas El dengan nada yang begitu ketus. Menandakan bahwa dia benar-benar tidak suka. Lagi-lagi Caka menghela nafas panjang. Iya, baik. Kalau kamu memanggilku seperti itu, harus ada denda. Cium aku ya, ujar El, memotong kembali ucapan Caka. Wanita bak Barbie hidup itu mengedip lucu, sumpah demi apapun Caka sangat gemas melihatnya. Tanpa El minta, Caka pasti akan melakukannya, sebab pria itu benar-benar sudah tergoda. Sudah. Pipi El langsung merah merona. Wanita itu melipat bibirnya ke dalam dan bergerak kegirangan. Sedangkan Caka membuang wajah, menyembunyikan rasa malu yang menggumpal di ubun-ubun karena merasa begitu lemah terhadap godaan calon istrinya. Hehe, pinter deh. Boleh nambah tidak? Caka melebarkan kelopak matanya. Kamu. Iya aku bercanda, Kak. Aku kemari hanya karena ingin melihatmu dari dekat. El merapatkan tubuh mereka, tangan wanita itu melingkar di perut Caka, sementara kepalanya menempel di dada. Di sana, El bisa mendengar detak jantung Caka yang berdebar begitu kencang. Jedak-jeduk tidak karuan. Kak, apa kamu memiliki riwayat jantung? Tanya El sambil terus menikmati debaran tersebut. Tidak, memangnya kenapa? Benarkah? Tapi debarannya sangat kencang, sama seperti milikku. Apakah ini yang namanya cinta? Kini pipi Caka yang berganti memerah disertai hawa panas yang membakar tubuhnya. Dia menjauhkan kepala El dari dadanya, karena merasa malu yang begitu luar biasa. Tidak ada teori seperti itu. Kita adakan saja, bukankah itu tidak salah? Kenapa sulit sekali untuk mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Tanya El. Kini mereka sudah berjarak cukup jauh, sebab Caka berdiri dan mengambil jarak aman, sementara El duduk di ranjang. Eliana. Ya, Caka. Pria itu mengepalkan tangannya kuat, entah kenapa dia merasa tak suka dengan panggilan El kepadanya. Caka mencoba mengontrol dirinya dengan menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Dia berbalik hingga mereka kembali berhadapan. Aku mencintaimu, El. Lain kali jangan pernah lakukan ini lagi, aku khawatir kamu akan terluka. Hanya seminggu kita tidak bertemu, setelah itu kita akan bersama selamanya. Sabarlah sebentar, aku pasti datang dengan bukti cintaku yang sesungguhnya, karena dalam kamusku, cinta itu tindakan, bukan hanya sebuah perkataan, papar Caka dengan bola matanya yang terus menatap El dengan teduh. El tersenyum sumringah. Dia tidak pernah mendengar kalimat seindah ini di dalam hidupnya. Dia tidak menyangka, ternyata Caka benar-benar romantis. Jadi, katakan, kamu pakai apa sampai bisa naik ke atas kamarku? Sambung Caka, menuntut sebuah jawaban. El bangkit dan melangkah hingga berdiri tepat di depan calon suaminya. Sekali lagi, El tersenyum hingga memperlihatkan gigi-giginya. Naik ke atas pohon mangga sebelah kamar kakak, hehe. Hah.